warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini Bu Isti akan mengajarkan mata kuliah asuransi syariah pertemuan pertama. Sebelum kita mulai kuliah kita, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar kita selalu diberikan kesehatan dan keluasan rezeki sehingga kita bisa tetap mengikuti perkuliahan ini, dan meminta pada Allah agar COVID-19 segera berakhir dan kita terhindar dari dampak COVID-19 dan musibah lainnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Banyak sekali ya yang menanyakan apa sih perbedaan belajar asuransi syariah dan aktuaria gitu ya. Sebenarnya aktuaria itu adalah ilmu yang diperlukan untuk mempelajari asuransi syariah. Karena apalagi sekarang ya, itu sedang dipelajari lebih lanjut asuransi syariah ini gitulah ya, dengan mencari hubungannya dengan aktuaria. Tetap teori peluang itu dibutuhkan, ilmu ekonomi, pemrograman komputer, ilmu statistika, dan satu tambahan lagi adalah akad pada asuransi syariah yang merupakan salah satu pembeda antara si asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Kita masuk ke ini ya, kenapa sih kita butuh asuransi syariah? Itu berawal dari data. Menurut data WHO tahun 2015, tingkat harapan hidup masyarakat Indonesia berada di bawah rata-rata. Nih, bisa dilihat nih ya. Nah, umur 5 tahun ya, yang laki-lakinya 69,2% harapan hidupnya, kalau perempuan 73%. Nah, ini adalah banyaknya gitu ya. Jadi awalnya itu yang hidup laki-laki 112 orang, perempuan 119 orang. Kalau dipersenkan 71,2%, sedangkan laki-lakinya 67,1% yang hidup pada saat lahir. Karena kan ada juga ya, pada saat lahir itu ada juga yang meninggal gitu ya. Jadi yang hidup itu kalau laki-laki 67,5%. Nah, bisa dilihat bahwa tingkat harapan hidup masyarakat Indonesia ini berada di bawah rata-rata gitu ya. Nah, ini bisa dilihat ya, angka kematian untuk usia 30 ya, usia angkatan kerja 30 sampai 70 tahun cukup tinggi angka kematiannya. Bisa dilihat dari chart ini ya. Ini ada karena kardiovaskular, penyakit kardiovaskular, ada karena kanker, ada diabetes, dan lain sebagainya penyebab kematiannya. Nah, jadi angka kematian untuk usia kerja itu cukup tinggi. Dampak yang diakibatkan oleh kematian pencari nafkah untuk skala individu, jika yang meninggal adalah pencari nafkah, keluarga yang ditinggalkan akan menderita secara finansial. Nah, dampaknya untuk skala nasional adalah berpotensi untuk menaikkan angka kemiskinan karena berkurangnya jumlah angkatan kerja. Salah satu solusi dari masalah tersebut adalah asuransi. Besar bisnis asuransi di Indonesia. Total seluruh aset perusahaan asuransi di Indonesia hingga Maret 2017 itu adalah 981 triliun. Ini adalah GDP Indonesia tahun 2016, yaitu 12.400 triliun, di mana 3,38%-nya merupakan aset asuransi syariah. Jumlah pengguna asuransi syariah, asuransi jiwa di Indonesia mencapai 11,8% populasi. Pengguna asuransi jiwa syariahnya 0,095% populasi masyarakat Indonesia. Jadi dari sini bisa dilihat dari asuransi jiwa yang 11,8% populasi ini ternyata hanya 0,095% yang menggunakan produk asuransi jiwa syariah.
Ini menandakan bahwa perlu diberikan edukasi kepada masyarakat tentang asuransi jiwa syariah lebih lanjut agar produk ini bisa ditingkatkan jumlah penggunaannya. Seperti itu. Definisi asuransi syariah. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, asuransi syariah atau takmin, takaful atau tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah harus dibangun atas dasar ta'awun atau kerjasama, tolong-menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata. Ini adalah beberapa perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Sebelah kiri adalah asuransi konvensional, yang kanannya adalah asuransi syariah. Pertama dari mekanismenya. Kalau asuransi konvensional, mekanisme transfer risiko dari pemegang polis ke perusahaan asuransi. Sedangkan asuransi syariah, mekanisme berbagi risikonya di antara sesama peserta. Jadi saling tolong-menolong dia. Kalau ini memang benar-benar dilimpahkan seluruhnya risiko pemegang polis itu ke perusahaan asuransi. Yang kedua, perusahaan asuransi konvensional adalah sebagai penanggung jika klaim terjadi. Sedangkan asuransi syariah, perusahaan sebagai operator atau administrator dari sistem berbagi risiko. Nah, kemudian yang ketiga, seluruh premi yang terkumpul menjadi milik perusahaan pada asuransi konvensional. Sedangkan pada asuransi syariah, premi terbagi untuk administrasi perusahaan, rekening tabungan peserta, dan tabungan bersama. Kemudian untuk asuransi konvensional, semua keuntungan atau surplus milik perusahaan. Sedangkan asuransi syariah, keuntungan menjadi milik perusahaan, sebagiannya lagi tabungan peserta dan tabaruk atau tabungan bersama. Kemudian pada asuransi konvensional, kerugian ditanggung oleh perusahaan asuransi. Sedangkan asuransi syariah, kerugian ditanggung peserta. Jadi dari perbedaan ini kelihatan bahwa asuransi syariah ini benar-benar lillahi ta'ala gitu loh. Memang niatnya itu karena ingin saling tolong menolong, berbagi resiko. Berbeda dengan asuransi konvensional yang sifatnya itu kelihatan banget, yaitu untuk bisnis semata gitu ya. Jadi kalau dilihat dari perbedaannya, sebenarnya kita itu lebih aman dan nyaman, apalagi muslim ya, karena segala sesuatu kerjaan kita itu kan berdasarkan niat gitu ya. Nah, itu lebih bernilai ibadah kalau kita menggunakan produk asuransi syariah. Nah, ini peran kita ya sebagai orang yang mengetahui ilmu ini, maka ada baiknya kita berikan edukasi ke masyarakat bahwa produk asuransi syariah itu sebenarnya baik gitu loh. Ada beberapa indikator yang menyebabkan asuransi syariah ini sebenarnya menarik untuk dijadikan produk asuransi gitu. Seperti itu. Cukup sekian hari ini, kita hanya membahas ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.